Baik, akan saya lanjutkan, yaitu mengenai dua jenis sel lain. Sel glia, tadi dibagi menjadi 6, duanya terdapat pada sistem saraf pusat, dan dua lagi terdapat pada sistem saraf tepi. Kemudian, yang kedua mengenai sistem saraf tepi. Nah, saraf tepi ini berfungsi untuk menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Saraf ini meluas dari sistem saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Jadi dia bolak-balik. Sistem saraf tepi ini terdiri dari 12 pasang saraf yang berupa kranial yang terdapat di bawah dasar otak dan 31 pasang saraf spinal di sumsum tulang belakang. Kemudian dalam sistem saraf tepi ini ada sistem otonom. Sistem otonom, iya. Saraf otonom ini juga terkenal sebagai sistem saraf tidak sadar. Hal itu karena saraf otonom ini bekerja di bawah kesadaran tubuh manusia. Di bawah kesadaran tubuh manusia, saraf otonom adalah baik. Saraf otonom ini adalah suatu sistem saraf yang mewakili beberapa sistem saraf lainnya yang ada di motorik otot, polos, otot jantung, dan juga sel-sel kelenjar di dalamnya tubuh. Sistem saraf ini akan bekerja dengan berdasarkan perintah ataupun tanpa kita sadari. Saraf otonom juga bergerak dengan cara otomatis yang tidak kita kehendaki melalui saraf pusat atau otak terlebih dahulu. Saraf otonom ini terdiri atas dua jenis, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Nah, contoh dari saraf otonom ini adalah beberapanya seperti perubahan pada pupil mata ketika kita melihat sesuatu atau ketika kita merasa takut, kemudian mengeluarkan keringat, gerakan pencernaan, denyut pada jantung, dan masih banyak lagi. Kemudian sistem saraf otonomi tadi kan kita sudah bahas dibagi menjadi dua, yaitu parasimpatik dan juga simpatik. Pertama yaitu sistem yang simpatik. Nah, sistem saraf simpatik ini adalah sistem saraf otonom yang bekerja di luar kesadaran tubuh atau secara tidak sadar dan berpangkal pada sumsum tulang belakang. Sistem ini mengatur respons perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri terjadi. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Kemudian kedua, parasimpatik. Sistem saraf parasimpatik ini adalah bagian dari sistem saraf otonom yang bekerja bersama dengan sistem saraf simpatik. Sistem saraf parasimpatik ini berperan dalam menghemat energi tubuh dengan mengembalikan fungsi tubuh ke homeostasis, terutama setelah respon fight or flight diaktifkan sebelumnya oleh sistem saraf simpatik. Nah, untuk teman-teman pasti kalian bingung apa itu fight or flight. Nah, sesuai namanya ini, fight or flight adalah mekanisme tubuh saat menghadapi ancaman dan bahaya, jadi berhubungan dengan insting yang membuat kita ingin melawan atau berlari. Jadi dinamakan fight or flight. Kemudian sistem saraf somatik. Bagian dari saraf tepi yang berfungsi membawa informasi pada saraf sensorik dan motorik ke dan dari sistem saraf pusat. Jadi dia sistemnya bolak-balik. Kemudian fungsi lainnya dari sistem saraf somatik adalah membuat tubuh melakukan gerakan sukarela. Di dalamnya terdapat dua jenis neuron, yaitu neuron sensorik, yaitu memungkinkan Anda untuk menerima informasi sensorik dan mengirimkannya ke otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian kedua neuron motorik yang membawa informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot di seluruh tubuh. Dan ini memungkinkan kita untuk melakukan tindakan fisik atau bergerak.
Kemudian ada pula gangguan dalam sistem saraf, gejala seperti mati rasa pada wajah, kesulitan berbicara, berjalan, melihat, sakit kepala yang hebat, demam yang sangat tinggi, bahkan kelumpuhan itu bisa terjadi karena gangguan sistem saraf seperti penyakit stroke, meningitis, Bell's palsy, dan lain-lain. Kemudian materi kedua yaitu mengenai alat indera. Alat indera merupakan satu di antara bagian sistem koordinasi yang berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsang. Alat indera merupakan reseptor yang peka terhadap lingkungan dan rangsangan. Umumnya, setiap orang memiliki 5 indera dalam tubuhnya, adapun kelimanya diantaranya itu adalah indera pendengar, penglihatan, pengecap, peraba, dan penciuman. Indera penglihatan atau mata. Mata merupakan organ indera penglihatan yang memiliki komponen optik yang berperan dalam proses penglihatan. Sistem optik memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Bagian-bagian mata dibagi menjadi dua, yaitu aksesoris mata dan struktur mata. Aksesoris mata ini berfungsi untuk melengkapi mata supaya berfungsi dengan baik. Aksesoris mata ini terdiri dari alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan kelenjar air mata. Kemudian terdapat pula struktur mata, yaitu iris, pupil, lensa mata, rongga mata, vitreous humor, badan siliari, tunika fibrosa, skrela, kornea, dan koroid. Kemudian kedua yaitu indera pendengaran atau telinga. Telinga merupakan indera pendengaran atau fonoreseptor dan sebagai pendeteksi keseimbangan. Telinga menerima rangsangan berupa getaran sehingga disebut fonoreseptor. Reseptor telinga sebagai alat pendengaran berupa organ korti pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Telinga berfungsi untuk menerima gelombang suara, kemudian gelombang suara merupakan suatu perubahan penekanan dan pergangan dari molekul udara yang disebabkan oleh bergetarnya suatu benda. Kerasnya suara bergantung pada besarnya getaran atau amplitudo dan tinggi nada suara bergantung pada frekuensi atau getaran atau detik dari suatu gelombang. Kemudian di sini telinga itu terbagi atau terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga tengah, telinga luar, dan telinga dalam. Dan di sini juga ada struktur telinga yang terdiri dari daun telinga, saluran telinga, tulang martil, tulang landasan, 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, rumah siput, saluran eustasius, tulang sanggurdi, dan gendang telinga. Kemudian yang ketiga yaitu indera peraba atau kulit. Kulit ini merupakan indera peraba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba. Bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Nah, kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan sakit. Kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Kulit ini adalah organ yang memiliki banyak fungsi seperti sebagai pelindung tubuh dari berbagai hal yang dapat membahayakan, kemudian berperan dalam ekskresi, pengatur subuh. Dan secara umum, kulit ini memiliki 2 lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Kemudian indera pengecap atau lidah. Lidah merupakan indera pengecap pada manusia. Pada permukaan lidah ini terdapat tonjolan kecil yang disebut papila, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Papila ini berperan sebagai ujung saraf pengecap yang terkoneksi ke otak, sehingga kita bisa merasakan rasa manis, asin, pahit, dan asam pada makanan. Bentuk papila dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu papila filiformis, papila fungiformis, dan papila circumvallata. Kemudian yang terakhir yaitu indera pembau atau hidung. Hidung merupakan indera pembau penerima rangsangan zat kimia yang bertindak sebagai kemoreseptor atau reseptor yang menerima rangsang berupa rangsangan zat kimia. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori yang terdapat pada langit-langit rongga hidung dan peka terhadap molekul bau. Kemudian daerah yang sensitif terhadap rasa bau terletak di bagian atap rongga hidung, di mana bagian tersebut terdapat 2 jenis sel, yaitu sel penyokong berupa sel-sel epitel dan sel pembau sebagai reseptor yang berupa sel-sel saraf.
Kemudian ada pula gangguan indera, yaitu contohnya seperti rabun. Rabun ini juga terbagi menjadi 4, yaitu rabun dekat, rabun jauh, tua, dan senja. Kemudian ada juga buta warna, influenza, mimisan, tuli, sariawan, jerawat, dan juga panu. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai sistem endokrin. Sistem endokrin ini adalah kumpulan kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon. Sistem tersebut menggunakan hormon-hormon untuk pengendalian dan pengaturan metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, tingkat energi, reproduksi dan reproduksi, respon terhadap cedera, stres, dan suasana hati. Kemudian ada 4 jenis kelenjar pada sistem endokrin, yaitu hipotalamus, hipofisis, tiroid dan paratiroid, dan timus. Kemudian juga ada adrenal, pankreas, ovarium, dan testis. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai gangguan endokrin umum. Jika kadar hormon yang dihasilkan dari kelenjar pada sistem endokrin terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu tandanya kita akan mengalami penyakit atau gangguan pada sistem tersebut. Penyakit dan gangguan endokrin juga terjadi jika tubuh kita tidak merespon hormon sebagaimana mestinya. Beberapa jenis gangguan sistem endokrin, salah satunya adalah diabetes, kemudian ada juga hipotiroidis, kemudian PCOS, kemudian akromegali, dan sindrom Cushing. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Pesannya panjang, detail, lengkap. Ya. Oke, teman-teman semua yang sudah mendengarkan dengan seksama apa yang dijelaskan oleh Aini tadi, silahkan kita diskusikan bersama. Silahkan memberikan pertanyaan kepada Aini dan kita berdiskusi bersama-sama untuk apa-apa yang akan nanti kita tanyakan. Silahkan. Terima kasih Aini, bagus. Ya, terima kasih Aini. Iya Bu, terima kasih kembali. Jadi bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Iya, silahkan Nora. Mengenai indera penglihatan atau mata itu, bagaimana jika ada orang yang buta warna? Dan apakah buta warna itu dapat dicegah dan diobati? Dah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari Wela dan juga Hikmah, apakah ada pertanyaan lagi? Wela, mungkin mau nanya dulu. Ya, saya ingin bertanya, Silahkan. apakah saraf tubuh yang rusak dapat diperbaiki? Baik, selanjutnya dari Hikmah, silahkan. Saya nanya ada 2 soal. Jadi yang pertama, kalau misal dari bagian otak ada yang tidak berfungsi itu apakah semua akan berpengaruh? Gitu, misalnya. Habis itu yang kedua, untuk kelenjar, apakah semua kelenjar itu dia baik untuk tubuh kita atau kalau misal pun ada yang nggak baik dan masih tersimpan di tubuh kita, apakah itu berbahaya bagi kita? Dadah. Baik, terima kasih. Saya hanya
Zoom-nya 6 menit lagi, Bu. Gimana, Bu? Apa ganti Zoom atau bagaimana, Bu? 6 menit lagi. Oke, oke. Bu Guru, jawabannya minggu depan aja, Bu Guru. Biar saya research dulu, Bu Guru. Besok ada nih. Oke, besok. Baiklah. Lihat, tambahkan Oke. berarti pertanyaannya tambahkan. Jadi Oh, tambahin. sesi ini sesinya hanya bertanya. Nanti ini akan mencari jawabannya dan besok akan kita dengarkan jawabannya. Silakan bertanya kembali. Oke. Ini mungkin ada Apakah struktur lagi? dibuat mind mapping gitu nih. Mind mapping biar lebih jelas. Ada di buku. Aja. Maksudnya Benar loh. sistem endokrin. Ayo, mungkin ada yang mau nanya yang lain, bukan guys? Sebenarnya takut hilang. Ya guys, 5 menit lagi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh iya, saya mau nanya. Kalau misal di sistem koordinasi pada makhluk hidup yang lain itu bagaimana? Apakah hampir ada kesamaan atau beda gitu nih? Hmm, Oke. Apakah ada lagi? Nurah mungkin? Insya Allah tidak ada nih. Nggak Oke. tahu nanti ya. udah tak? Baik. Kan di Kan sekarang sekarang kumpulinnya. gitu. Iya, nanti Nah. tidak ada lagi. Nanti cuma sampai Oh sekarang. iya, oh iya nih, saya mau nanya lagi nih. Apa? Kalau misalnya di kuping kita kadang kita nggak dengar, itu antara apakah emang ada kumannya atau ada sesuatu di dalamnya dan Budek cara gitu ceritanya. ngebersihin. Ya intinya nggak gitu. Saya merasa nggak gitu nih. Maksudnya, ya gitu. Kenapa kadang kita nggak dengar gitu kan? Padahal kita mungkin merasa ada kuping kita bersih. Kalau saya enggak pun ya itu cara Oke. ngebersihinnya gimana? Disedot Baiklah. atau oke. Nur, nanya Nur. Gimana? Ya, Hik, teruskan baca semua, tanya semua, Hik. Silahkan. Hai Nur, ya Allah Nurah. Hmm. Oh iya nih, nih terakhir deh dari saya. Itu, kenapa di beberapa kota memiliki warna mata yang berbeda-beda gitu nih? Warna kota, warna mata. Dah. Oh, berbagai negara. Iya warna mata kan Untuk ada yang kota. hitam. Iya ada Negara yang dong. iya. Iya negara-negara. Oke. Jadi kenapa warna mata itu bisa beda-beda? Mm-mm. Dah. Nur, Iya, sudah terkumpul 6 pertanyaan. Apakah ada lagi? Mungkin mau sampai 10 juga tidak apa-apa kayaknya. Silahkan. Wela mungkin mau nanya lagi, Wela. Nur Aku mungkin mau mau nanya. ngelanjutin pertanyaan hikmah silakan. dong. Apa? Oke, Nur. Mau Apa, Nur? ngelanjutin pertanyaan hikmah Apa-apa? yang tentang warna bola mata. Kenapa? Apakah setiap warna bola mata yang berbeda itu memiliki fungsi yang berbeda? Baik. Warna. Kayaknya tentu tidak deh, tapi nggak apa-apa. Oke. Oke nih. Bella mungkin mau nanya. Wela Bruel. mungkin ada pertanyaan lagi, Belum Wela. lagi, Bel. Ya, saya ingin bertanya. Oke. Oh, Bella ini nyari jawaban. Nyari soal ini. eh, upaya apa yang harus dilakukan agar kita bisa terhindar dari gangguan yang terjadi pada sistem saraf manusia? Oke. Oh, Las nih. Nih, aku bisa nanya nggak? Terakhir. Iya, silahkan.
Ada like. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loh, enggak 9. Satu lagi 10. Apa Hik? Ayo, satu lagi nih 10 Hik. Ayo Hik, lengkapi Hik sampai 10 Hik. Ya Allah, nge-lag. Ayo Hik, apa Hik? Oh, tadi udah nggak dengar tadi saya nanya. Nggak ada nge-lag. Mulai hikmah. Ya, maaf teman-teman. Jadi saya mau nanya ini sebelum musiknya mati. Apakah ada kebiasaan yang tanpa sadar itu sebenarnya merusak pada saraf kita? Pasti nge-lag. Ya, itu dari saya. Oke. 1, 2, Ya, bagus. Masya Allah, udah banyak tuh. Berapa udah pertanyaannya ini? 10. Kok 11? Enggak baru 10, Bu Guru. Hmm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Bu Guru. Udah. Oke, nggak apa-apa dah. Cukup. Silakan Cukup. Aini, Banget, tutup dulu. Baik, Ini. teman-teman. Sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah besok saya akan menjawab semua pertanyaan tersebut. Terima kasih yang sudah bertanya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita untuk hari ini dan di masa depan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.